Salam sahabat tutu, kali ini kita akan membahas tentang kartu tarot ya. Banyak dari subscriber yang minta, kok baca-baca aja tetapi kita nggak pernah diajarin apa itu, bagaimana cara membacanya, apa itu kartu tarot. Jadi tarot itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu mayor arkana yang terdiri dari angka 0 sampai angka 21. Jadi mayor arkana ada 22 kartu ya, 0 sampai 21. Itu berisi perjalanan hidup kita setelah istilahnya perjalanan spiritual kita ya, setelah kita mengerti dunia atau menginjak dewasa. Sebetulnya sudah pernah sih saya ulas di video awal-awal saya, tapi ini akan kita perbarui untuk menjadi lebih bagus dan lebih lebih baik teman-teman mengenal bagaimana mayor arkana. Sedangkan di lain lagi 56 kartu lainnya adalah minor arkana ya, arkana minor atau bagian yang kecil, detil-detil kehidupan bisa dibilang begitu ya. Kita akan baca globalnya dulu deh ya. Kita akan baca globalnya dulu, bagaimana cara membaca global, apa artinya ya. Kita akan mulai dari the full, mulai dari nol ya Kak, biasanya gitu ya. The full atau mulai dari nol itu adalah suatu perjalanan hidup ketika kita menginjak dewasa. Jadi bacaannya bisa dibilang ini adalah petualang, sesuatu pekerjaan baru, awal kehidupan baru, awal spiritual yang baru, pokoknya semua yang baru, termasuk bisa dibaca dengan keberanian mengambil risiko ya, keberanian untuk membela teman, ya, sesuatu awal yang bagus gitu ya, sesuatu awal perjalanan baru. Tetapi memang tidak bisa dibaca dengan letterlux kalau itu adalah awal, tergantung banyak sekali ya apalagi kalau kita sudah melakukan tebaran ya, itu akan tergantung dari kartu kiri, kartu kanan, atas, bawah, dan apa tebaran yang kita lakukan. Sedangkan kartu kedua dinomori dengan nomor 1 adalah dimana the full ini sudah memiliki skill, memiliki keahlian, sudah mempelajari beberapa karakter ya. Di sini ada 4 karakter ya di sini ya. Empat elemen yang memang mempengaruhi setelah dia perjalanan jauh menimba ilmu, dia akan mendapatkan elemen udara, elemen tanah, elemen api, elemen udara, dan elemen air. Jadi pentacle itu elemen tanah ya. Sedangkan wand, tongkat, itu adalah elemen api. Sword adalah elemen udara dan cup adalah elemen air. Di mana dia sudah memiliki keahlian, skill atau kreativitas yang sudah dia miliki. Jadi The Magician bila keluar kartu ini sering diartikan adalah suatu keajaiban karena dia tiba-tiba aja memiliki semua apa yang diinginkan oleh manusia ya. Kreativitas, terus berpikir terus menerus ya. Angka 8 itu illuminate, artinya tidak terbatas. Sudah mengerti keindahan dunia dan dia bersiap untuk naik ke atas atau terjun ke bawah, membela yang benar atau membela yang susah ya, yang ada di bawah, jari tangan yang menunjuk ke bawah. Jadi artiannya sangat bermacam-macam. Saat dalam kartu tarot tuh satu kartu ribuan maknanya ya, tergantung dari intuisi pembaca kapan dia melihat, apa duluan yang dilihat, dan apa yang disampaikan kartu tersebut kepada reader. Gitu ya kawan-kawan ya. Kita akan lanjutkan untuk kartu yang berikutnya adalah kartu ketiga yang bernomor 2, yaitu The High Priestess. High Priestess sendiri adalah sumber ilmu pengetahuan yang belum dimiliki dari The Magician. Kalau Magician itu cenderung ke praktek, skill, ide-ide kreatif. Dasarnya adalah di sini, buku yang dipegang The High Priestess ya. Baik buruk, hitam
putih, ilmu pengetahuan ada di sini. Di High Prestige ini, di mana si pengembara tadi mulai belajar mendalami apa yang sudah dia lakukan, apa perjalanan yang sudah dia lakukan itu akan semacam ditulis di sini, di High Prestige ini, tentang ilmu pengetahuan yang sudah dia miliki, apa yang sudah dia ketahui, apa yang belum dia ketahui, apa yang ada di dunia ini selama dari perjalanan kehidupannya, begitu ya. Jadi kalau keluar kartu The High Prestige bisa dianggap kita lebih mendalami spiritual, kita lebih belajar lebih baik, atau bisa membedakan yang jelek dan yang baik, yang buruk dan yang benar. Kita lebih bijaksana, lebih wise, dan lebih harus menggunakan intuitif ini ya, pikiran yang tersembunyi, bukan yang intinya begini, pikiran dan hati yang menjadi satu. Jadi hati nurani yang bergerak dan diamini oleh, disetujui oleh logika, dan itu akan keluar. Itu yang harus dilakukan, begitu ya. Agak berat ya di sini ya, sudah mulai berat di High Prestige. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan kartu keempat dengan nomor 3, yaitu The Empress. Setelah mengalami semua perjalanan hidup dari The Fool sampai The Empress, jadi mulai perjalanan awal yang kosong, mulai dari nol, setelah diisi dengan perjalanan atau pengalaman dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh The Fool tadi, dan dia belajar memperbaiki diri, terus menulis atau merangkum dari pelajaran hidupnya di High Prestige, dan dia akan mengaplikasikannya The Empress, yaitu membuat dunia lebih baik, membuat semesta lebih baik. Ini seperti kebangkitan spiritual ya, di mana vibrasi dia itu mengarah ke perbaikan alam semesta. Bagaimana dia harus memperbaiki alam semesta, menyuburkan alam semesta, memberi cinta kasih, memberi kebaikan, memberi keberuntungan kepada sesama, kesuburan, kemakmuran, suatu kebijaksanaan, kelembutan hati, femininitas ya. Akhirnya akan ke arah ke sana, dan saya bilang tahap fase pertama adalah berakhir di Emperor ya, menurut saya. Ini dilambangkan dengan Aries ya. Bintang pertama, zodiak pertama yang muncul di dalam astrologi ya. Zodiak pertama bukan di bulan Januari, tetapi di bulan Maret April, yaitu diawali dengan zodiak Aries yang berlogo kambing ya, domba jantan. Bisa dilihat ya di Google bagaimana kisah perjalanan kenapa Aries dinobatkan menjadi lambang zodiak yang pertama. Itu karena ada kisahnya juga ya. Cerita si domba jantan Aries yang gagah berani itu akan menjadi pasangan dari The Empress. Jadi saya bisa cerita kalau di sini tebarannya sudah begini. Petualang ini setelah melanglang buana ke sana kemari dan mendapatkan skill segala macam, pengalaman-pengalaman kehidupannya, dia akan membuat sebuah buku yang menarik, yang berisi ilmu pengetahuan dari kisah perjalanan-perjalanannya dia, dan dia membuat sebuah teori-teori kehidupan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah bisa membedakan dan menulis di dalam buku tersebut tentang segala macam makna kehidupan, hikmah kehidupan, karma baik, karma buruk, dan semua sudah tercatat di situ.
sehingga dia sudah menjadi lebih bijaksana dan dia bisa membuat dunia lebih baik, membuat kesuburan, kebaikan-kebaikan, dan akan didampingi oleh seseorang the emperor yang istilahnya kastanya tertinggi ya. Istilahnya bukan kasta tertinggi ya, kepemimpinan tertinggi, otoritas tertinggi yang memiliki segala atau yang mengatur segala macam kehidupan di dunia ini yang sudah dia jalani ini. Dia akan menjadi seorang the emperor yang bisa memimpin dunia untuk menjadi lebih baik, memimpin alam semesta untuk menjadi lebih baik. Begitu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sebetulnya saya mau putus di Aries saja, the emperor. Tapi kita akan lebih lanjutkan sedikit untuk kemudian kita akan langsung lanjutkan di sesi yang berikutnya ya. Kartu yang berikutnya adalah the Hierophant ya, nantinya ya. Ini adalah zodiak kedua di dalam urutan zodiak. Jadi siklusnya adalah setelah dia menjadi the emperor, menjadi seorang raja, tindakan-tindakannya itu untuk memperbaiki alam semesta. Dia memerlukan seorang penasehat, seorang ulama, tokoh agung yang bijaksana, yaitu seorang the Hierophant Taurus. Ya, kalian tahu kan zodiak Taurus adalah zodiak pendengar terbaik, pemberi advice terbaik, di mana rahasia kalian akan disimpan rapat-rapat. Tidak ada orang yang tahu, bahkan setan pun gak akan tahu ya rahasia kalian. Itu yang dilakukan oleh the Hierophant. Dia adalah pemberi advice, pemberi nasihat, pemberi sesuatu yang baik, siar, pengabar. Itu di dalam arti kalau keluar the Hierophant itu artinya seperti itu ya. Bahkan kedudukannya di atasnya the emperor ya, tahtanya atau kastanya di atas the emperor, yaitu kasta Brahmana ya, seorang ulama atau seorang guru ya, seperti itu, kebijaksanaan yang tertinggi. Lanjut sedikit lagi ya, kartu ke-7 dengan nomor 6 adalah the Lover. Apa yang bisa menyatukan dunia dan kebijaksanaan itu apa landasannya? Landasannya adalah cinta kasih. Oke, jadi setelah perjalanan the Fool mendapatkan tahta, mendapatkan rumah tangga, dia memerlukan seorang penasehat. Dan apa yang bisa menyatukan mereka adalah the Lover. Baik buruk. Ada ular ya di sini ya, ada pohon pengetahuan, ada ular, ada malaikat, dan Adam dan Hawa terlahir. Istilahnya ini akan menjadi Adam dan Hawa, dan karena sebuah kebijaksanaan yang salah, dia akan turun menjadi manusia. Awal perjalanan baru lagi, siklus perjalanannya saya hentikan di sini. Ya, yang selanjutnya nanti kita sesi kedua ya, yang berikutnya bila banyak yang suka saya akan lanjutkan dengan Cancer, bagaimana perjalanan baru dari seseorang the Fool ini yang sudah mencapai sebetulnya keutuhan kehidupan, tetapi karena suatu sebab dia akan harus memulai perjuangan yang baru. The Chariot memerlukan kekuatan. The Strength Leo, ini ada urutannya ya, ini tapi saya ceritakan ke depan ya urutannya. Jadi setelah dia memiliki cinta, dia harus berjuang kembali, harus memiliki kekuatan, harus meminta petunjuk di jalan penerangan ya, yaitu The Hermit Virgo. Akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akhiri sampai the Lover. Bagaimana seorang the Fool sudah memiliki keluarga, memiliki kekuasaan, memiliki alam semesta. Dia membutuhkan kebijaksanaan untuk melestarikan alam semesta. Bukan hanya mempergunakan alam semesta untuk kemakmurannya dia, tetapi sudah memikirkan bagaimana dia hidup
bisa bersinkronisasi dan bisa membuat alam semesta menjadi lestari. Begitu ya, kita tutup sampai The Lover Gemini. Ini akan ada perjalanan berikutnya dan akan diakhiri dengan Wheel of Fortune ya. Kemudian ada step berikutnya lagi yang akan diakhiri dengan The Hangman, kepasrahan. Akan berikut lagi diakhiri dengan Death dulu ya, kematian kecil ya. Kemudian kematian besar adalah The Tower, perubahan yang besar ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akhiri dulu, semoga kalian suka, dan bila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar, saya akan jelaskan di yang berikutnya, di sesi yang berikutnya, di sesi lingkaran hidup kedua dari seorang The Fool. Salam sahabat Toto.